Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 16. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok ujian komprehensif dengan materi ekskavator desain dan analisis. Di sini kami mendapatkan kapasitas bucketnya berukuran 3,5 meter dengan maks bobotnya 20 ton dengan panjang 35 meter. Oke, next. Di sini ada saya sendiri yaitu Fajar Ramadan dan Mario Wilson dan Belinda Gustiana. Oke, boleh di next. Yang pertama-tama, apa sih ekskavator itu? Ekskavator itu adalah alat berat yang dilengkapi dengan lengan, boom, dan bucket yang bekerja melalui aktuasi hidrolik untuk menggali, memindahkan, dan mengangkat material dalam proyek konstruksi atau tambang. Di sini ada contoh gambar si ekskavatornya. Di sini ada bagian shovel bucket, bucket hidrolik, arm hidrolik cylinder, boom hidrolik cylinder, upper roastable chassis, dan drivable body. Oke, next. Yang pertama di sini ada suatu gambar boom dimension yang dibikin oleh kelompok kita dengan length itu kurang lebih 23,0,7 meter dengan height-nya 5,81 meter dan width-nya kurang lebih 2,94 meter. Oke, boleh next. Di sini juga ada gambar dari arm dimensionnya yaitu dengan length-nya 11,84 meter, height-nya 2,5 meter, dan width-nya 2,95 meter. Oke, next. Nah, di sini juga ada bucketnya sendiri dengan ukuran 1,12 meter dan height-nya 2,3 meter dan width-nya 2,17 meter. Oke, next. Selanjutnya, tertera ada model 3D CAD dari keseluruhan sistem ekskavator. Terdapat assembly utama yang terdiri dari boom yang berfungsi untuk menopang struktur dan mengatur jangkauan vertikal. Lalu ada arm yang menghubungkan boom dengan bucket untuk penggalian. Ada bucket untuk sebagai komponen utama untuk mengambil material. Hydraulic cylinder untuk menghasilkan gaya dorong dan tarik dan linkage yaitu penghubung mekanik antara silinder dan bucket agar gerakannya presisi. Boleh next. Selanjutnya pada bagian ini ditampilkan skema sistem hidrolik ekskavator yang menjelaskan alur kerja dari sumber daya hingga ke aktuator. Urutannya dimulai dari nomor satu ada mesin diesel sebagai penggerak utama pompa. Yang nomor dua yaitu pompa hidrolik yang menghasilkan tekanan oli. Yang ketiga junction block, tempat pembagian aliran fluida. Yang keempat ada pressure regulating valve untuk mengatur tekanan kerja sistem. Pada gambar nomor 5 sampai 7 adalah directional valve yaitu masing-masing untuk mengatur pergerakan boom, arm, dan bucket. Lalu nomor 8 ada pressure relief valve untuk mencegah tekanan berlebih. Nomor 9 ada saluran pembuangan ke tangki disertai filter untuk menjaga kebersihan oli. Jadi secara prinsip sistem bekerja untuk mengalirkan oli bertekanan dari pompa ke silinder hidrolik yang kemudian menggerakkan bagian-bagian ekskavator sesuai perintah operator. Dengan konfigurasi ini, pergerakan setiap komponen bisa dikendalikan secara terpisah namun tetap terkoordinasi. Boleh next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kinematik analisisnya, khususnya pada perhitungan gaya kerja utama dari ekskavator. Jadi pada sistem kerja ekskavator ini, gaya utama yang bekerja berasal dari sistem hidrolik yang menggerakkan tiga bagian utama, yaitu boom, arm, dan bucket. Untuk mengetahui kemampuan gali ekskavator ya, perlu dilakukan perhitungan gaya bucket, gaya arm, dan masing-masing mempresentasikan kekuatan menggali dan mendorong tanahnya. Untuk parameter utama terdiri dari diameter silinder dan panjang tuas dari setiap linkage. Tekanan kerja sistem hidrolik ditetapkan sebesar 32 M Pascal. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus dari ISO 6015 di mana Fs sama dengan P dikali Pi per 4 dB kuadrat per DD dikali dA kali dE per dB.
yang hasil perhitungan bucket digging force-nya yaitu sebesar 700,8 kilonewton. Untuk arm digging force-nya menggunakan rumus pressure dikali area dari arm dikali DE per DF yang mempunyai besar 1004,8 kilonewton. Kemudian untuk memperkirakan gaya total pada sistem boom digunakan faktor koreksi sebesar 1,2 dikali Fs sehingga didapat Fl sama dengan 1205,8 kilonewton. Jika dibandingkan dengan standar ISO 60015 untuk kategori large long reach eskavator, rentang gaya bucket yang disarankan adalah 400 sampai 800 kilonewton. Sedangkan gaya arm berada pada kisaran 600 sampai 1200 kilonewton. Artinya nilai FB dan FS yang kita peroleh masih berada dalam batas aman dan sesuai dengan standar ISO untuk eskavator tersebut. Boleh di next. Setelah kita mendapatkan nilai gaya kerja utama dari sistem hidrolik, langkah berikutnya adalah menghitung tegangan untuk menentukan material yang bisa kita gunakan. Rumus yang digunakan cukup sederhana, yaitu tau sama dengan F per A, di mana A merupakan luas penampang yang dihitung menggunakan persamaan V dikali D kuadrat per 4. Dari gambar dapat dilihat bahwa diameter efektif untuk setiap komponen diasumsikan yaitu boom 0,45 meter, arm 0,4 meter, dan bucketnya 0,35 meter. Lalu hasil perhitungannya tegangannya pada boom sebesar 7,57 MPa, di arm sebesar 7,98 MPa, dan di bucket sebesar 7,29 MPa. Lalu pemilihan material dilakukan berdasarkan kebutuhan kekuatan, ketahanan aus, dan kemampuan las. Nah, material yang kami pilih terlihat pada tabel, yaitu untuk boom kami menggunakan material S690KL, untuk arm masih menggunakan material yang sama, untuk bucket menggunakan Hardox 450, dan untuk pin and leakage-nya kita pakai IC 4340. Boleh next. Oke, pada bagian berikutnya kami melakukan stress analysis yang dilakukan di software Inventor. Lalu dari perhitungan-perhitungan yang tadi kita kita mendapatkan atau menyimpulkan beberapa asumsi dari kapabilitas ekskavator kami. Yang pertama ada tip load. Tip load ini adalah gaya maksimal yang dapat gaya vertikal maksimal yang dapat ditopang sebelum ekskavator itu terbalik atau mengangkat di sisi satunya. Lalu ada bucket assembly weight, kita asumsikan 1,6 ton. Bucket volume seperti yang sudah diinstruksikan 3,5 meter kubik. Lalu ada payload limit. Nah, payload limit ini adalah maksimal beban yang dapat diangkut oleh bucket, yaitu tip load dikurangin bucket assembly. Jadi dikurangin berat bucket itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah maksimum material density. Nah, maksimum material density ini adalah berat jenis dari material yang dapat diangkut sebelum mencapai tip load. Jadi rumusnya itu adalah payload limit dibagi dengan bucket volume. Yaitu kita mendapat 0,4 ton per meter kubik. Lalu setelah mendapat perhitungan tadi, kami mencari material yang cocok untuk diangkut dengan densitas di bawah 0,4 ton per meter kubik, yaitu yang pertama ada serpian kayu dan ada tanah gambut dengan total 875 kilo atau total 1.400 kilogram. Dalam asumsi itu material tersebut memenuhi 3,5 meter kubik. Oke, berikutnya adalah hasil stress analysis dari Inventor. Yang pertama adalah bagian boom. Jadi di sini kami memberikan gaya 80.000 Newton. 80.000 Newton ini kami berikan di ujung kanan. Gaya 80.000 Newton ini
bisa dianalogikan sebesar 8 ton, yaitu eh, terdiri dari berat sambungan bucket dan arm yang ada di bawahnya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, safety factor masih aman, di mana paling minimal itu ada di angka 5,62. Oke, nextnya ada di armnya. Di armnya itu eh, kami memberikan gaya juga di ujung, yaitu 30.000 Newton, setara dengan 3 ton. Nah, 3 ton ini adalah tip load seperti yang ada di slide sebelumnya, yaitu berat assembly bucket dan maksimum payload. Seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri, safety factor minimum juga masih aman, ada di angka 3,78. Lalu yang terakhir adalah bucketnya. Bucketnya sendiri itu menahan sekitar 1,4 ton, seperti yang tadi sudah dikalkulasi, yaitu maksimum payloadnya. Seperti yang kita bisa lihat, safety factor juga masih cukup besar, yaitu 8,96. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.